Kalau nasional kan pemulihan ekonomi nasional, kalau kita PED, pemulihan ekonomi daerah. Jadi bea cukai karena apa? Karena tersesat di jalan yang nikmat. Dan setiap anak yang ditanyai tentang cita-citanya besok, kalau gede jadi apa? Jadi bea cukai. Selamat pagi Sobat BC Kediri. Kali ini saya Sinta akan membawakan acara Customs of Duty dalam podcast Bea Cukai Kediri. Pagi ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, orang nomor 1 di Bea Cukai Kediri, teman-teman. Kita sambut bersama Bapak Suryana. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu buat Bea Cukai dan seluruh pemirsa yang mengikuti podcast BC Kediri. Langkung Sai. Apa kabar Bapak Suryana? Alhamdulillah Mbak Sinta, sehat selalu dan selalu berbahagia kalau saya itu. Karena ke kantor itu saya pesankan semua anggota untuk berbahagia. Untuk kerja tapi harus dibawa seneng gitu ya? Nah itu dia, tepat sekali. Kalau boleh tahu kita punya jargon banget ya Pak yang bagus banget di Bea Cukai Kediri. Bea Cukai Kediri, Langkung Sai. Anti korupsi, saawase. Betul sekali. Nah, Bapak Suryana, kalau boleh tahu, Bapak ini sudah bertugas di Bea Cukai berapa lama sih Pak? Saya sekitar berapa ya? Hampir 30 tahunan lah. 91 lulus. Lulus, 91, 92-nya mulai masuk ke ya, Bea Cukai. Nah, dari 30 tahun itu, Bapak sudah pindah berapa kali Pak, kalau boleh tahu? Pertama Puslatasi ke Surabaya, Jogja, ke Jakarta lagi, Tanjung Priok, Batam, Samarinda, Jambi, Kudus, dan Kediri 10. Selama Bapak pindah-pindah itu, ini kan saya selaku Bea Cukai muda nih Pak, masih minim pengalaman, baru belum banyak ilmunya. Menurut Pak Suryana, kalau kerja pindah-pindah itu berat nggak? Penuh tantangan nggak? Semua itu tergantung bagaimana kita mensikapi ya, membawa diri kita, melihat sesuatu pekerjaan tempat itu sebagai apa. Tapi itu sesuatu yang harus memang dipersiapkan ya untuk Bea Cukai. Dari awal kita kan sudah katakan kontrak untuk ditempatkan di seluruh Indonesia. Artinya Indonesia itu tidak semuanya kayak di Jakarta, kayak di Surabaya, kayak di Medan, kayak di Semarang yang kota-kota besar, bahkan di perbatasan-perbatasan, bahkan di batasan laut, perbatasan darat ada di Antikong, Tanjung Balai Karimun dan Dumai itu yang jauh remote lah tempat seperti itu. Menurut saya ya kembali lagi itu aja, tapi yang perlu dipersiapkan adanya apa ya, kalau masih bujang itu biasanya ada sebenarnya cultural shock ya, cultural shock. Jadi ada budaya-budaya yang berbeda atau kebiasaan-kebiasaan berbeda yang biasanya dulu anak-anak sekarang kan kalau no sinyal no exist karena gitu. Kalau tidak ada sinyal, ada tempat-tempat yang mungkin itu tidak ada sinyal hal semacam itu. Apalagi nanti ada yang tantangan-tantangan tugas waktu penempatan dari komandan patroli atau kru patroli pas lebaran kayak gitu. Itu sesuatu yang tantangannya memang harus disikapi secara dewasa. Tapi saya melihat sampai sekarang itu Bea Cukai itu bukan pribadi-pribadi yang cemen. Jadi banggalah jadi Bea Cukai karena apa? Bea Cukai selain sehat, satu ya otaknya yang pasti ya untuk masuk Bea Cukai kan seleksi ya Pak. Kesehatan ada samaptan semacamnya, dan satu lagi adalah pembinaan mental ya. Mental itu kalau di laut juga ada diklat-diklat yang berkaitan dengan fisik. Selain itu soal kompetensi terkait mental, integritas dan semacamnya sudah menjadi jargon yang paling utama di Bea Cukai. Terus kalau boleh tahu, saya kan baru nih Pak di Bea Cukai. Bedanya Bea Cukai zaman dulu dan zaman sekarang itu apa sih Pak, dari kekurangannya sampai kelebihannya? Kalau ini jujur ya, jangan tersinggung nih anak-anak muda, dan ini jadi pemicu, jadi introspeksi diri juga. Kalau kita dulu, kita kan punya pendidikan kesemaptaan, semi militer. Dulu atasan-atasan komandan-komandan kita itu didikannya memang didikan militer. Bahkan saya masih bertemu dengan yang TP, tentara dosennya, ex tentara pelajar dan semacamnya. Itu yang namanya kita ketemu itu kadang-kadang mending papasan, mending menghindar kita. Karena harus
wah harus kalau kita bertiga tuh harus siap gerak gitu loh. Jalan bareng hormat. Nah, kalau enggak kayak gitu, waduh, minta ampun tuh. Diapain Pak? Di push up gitu? Kalau enggak, ya push up semacam-macam lah. Tapi itu yang mendidik kesibukan kita. Iya. Sangat berbeda dengan yang sekarang. Ini sekarang kan eranya kayak kadang-kadang yang mesti kita ingetin. Memang kalau saya pendekatannya mungkin lebih banyak dialog dan komitmen ya sama anggota, karena nggak bisa anak-anak sekarang seperti itu. Walaupun tapi tetap saya ingatkan bahwasanya kita punya code of conduct, kode etik, punya apa tata cara di kebiasaan di tempat kita. Kalau ketemu atasannya atau ketemu siapa itu harus senyum, sapa, salam kayak seperti itu. Dan pada waktu kalau sudah rapat dan itu belum ada handphone ya, itu betul-betul kita siap gini. Memperhatikan. Nah, berarti kalau sekarang ada yang main HP. Nah, makanya ini saya pesan ini sama anggota-anggota yang masih muda ini, yang katanya Sinta, Mbak Sinta dan golongan milenial. Jadi pesan saya ya, kalau tidak perlu mencari kehormatan, tidak perlu mencari untuk diperhatikan, tapi memperhatikan itu sebagai satu sarana kita untuk diperhatikan orang. Dalam kehidupan itu, kalau mau mendapatkan kebaikan ya berbuat baiklah. Kalau kamu ingin dihargai ya menghargailah orang. Tapi memang kadang-kadang anak sekarang cuek kalau dihargai tidak dihargai. Tapi ingat, kita punya code of conduct, kita punya sesuatu yang berbeda daripada ASN yang lain di kita. Bagaimana penghormatan kepada senior, kepada teman, dan ada kontak sama pada saat rapat itu. Jadi membiasakan diri lah, membiasakan untuk memperhatikan pada saat kita ngobrol-ngobrol tuh, enggak ngobrol sambil kan banyak seperti itu. Nah, saya cuma sekarang coba membangun lah nanti lulusan pesantren Kediri ini, biar juga Kediri ini kan ini kalau kota Kediri kita identik dengan banyak pesantren ya, banyak pesantren, artinya akhlak adab sebagai orang yang beragama dan lingkungan yang beragama, adab itu yang paling utama. Bahkan ada satu Syekh Abdul Qadir Jailani dia pernah mengatakan kalau orang pintar itu iblis pun pintar, dia pintar, tapi yang saya jarang orang yang berakhlak, beradab yang baik seperti itu. Jadi saya harapkan nantinya jebolan pesantren Beja Cukai Kediri ini itu memiliki adab yang luar biasa. Terus kalau saya boleh minta masukan ke Bapak, ini kan Bea Cukai milenial tuh menurut Bapak nggak sedisiplin orang Bea Cukai yang senior seperti Pak Sur. Menurut Bapak apa yang harus kami biasakan dan kami lakukan selain ya memang memiliki adab itu keharusan, tapi gimana cara melatih supaya kami lebih hormat kepada senior, hormat kepada yang sedang berbicara di depan? Ya, itu ini. Mari kita bangun budaya saling mengingatkan. Mari kita bangun budaya untuk terbuka untuk menerima kritik. Jadi kalau di Kediri ini dan kalau masuk ya di depan untuk di lantai 1 itu ada saya punya jargon yang saya bawa di Kediri untuk pembekalan siapapun anggota Bea Cukai Kediri. Satu, terus serta membangun dengan kondusif, karena kondusivitas itu sangat mendukung kita kenyamanan dan kebahagiaan kita untuk bekerja. Satu. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Nah, berkomunikasi efektif itu salah satunya ya untuk mengingatkan kita punya ada sesuatu yang memang kita sepakati bersama lah sebagai keluarga besar Bea Cukai Kediri supaya lingkungannya juga kondusif. Kalau itu di internal kita itu sudah terbiasa seperti itu, dimanapun itu kita menjadi pribadi yang berbahagia dan membahagiakan dimanapun kita berada. Satu hal lagi, yang ketiga, dengan lingkungan yang kondusif, komunikasinya enak, maka kita bangun budaya berpikir kreatif dan inovatif. Karena udah bahagia ya Pak. Nah, udah bahagia. Makanya ini ada beberapa quote-quote yang bilang masuki zona nyaman, Kediri zona nyaman. Bagi saya zona nyaman di Bea Cukai ini so what gitu loh. Dari di sini artinya dalam kenyamanan kita itu ada suatu peluang, ada suatu ruang untuk kita yang nomor 3 tadi berpikir kreatif dan inovatif. Karena tanpa kenyamanan tidak mungkin kita bisa berpikir kreatif dan inovatif. Gimana kalau masih kepikiran yang punya anak ini, yang sumpah tekan, yang pacaran gitu, punya pacaran banyak lah, tidak nyaman seperti itu ya. Apalagi terus di lingkungannya komunikasinya efektif, terus lingkungannya juga cuek-cuekan kayak gitu kan tidak kondusif ya. Ya pada akhirnya
tidak akan keluar lah yang ide-ide yang kreatif dan inovatif tadi. Itu pesan saya dari buat adik-adik, saling mengingatkan, budaya saling mengingatkan, dan jangan mudah tersinggung untuk diingatkan, membuka hati, pikiran, bahwasanya seluruh keluarga Bea Cukai Kediri adalah untuk membangun bagaimana Bea Cukai Kediri Langkung saya. Tapi itu kalau tadi Bapak bilang di zona nyaman kita bahagia, justru ide kreatifnya lebih banyak muncul. Iya. Tapi kalau stigma masyarakat itu, di zona nyaman itu biasanya ele-elean loh. Karena di zona nyaman, makanya ngapain lagi harus memberikan yang lebih ke kantor, sedangkan kita udah dapat bahagia karena dekat keluarga. Menurut Bapak itu gimana? Justru menurut saya sebaliknya. Harusnya sebagai bentuk rasa syukur. Kita harus memberikan lebih saat kita jauh daripada karena ada satu, ini kembali lagi nih, kan karena pondok pesantren ya, pesantren. Jadi yang ditanyain nanti, waktu luangmu kamu gunakan apa? Waktu luang selalu kenyamanan di luang kita gunakan apa? Kita gunakan untuk berpikir kreatif, yang inovatif sehingga lebih bermanfaat bagi banyak orang. Seperti itu. Jadi ada ingat, di zona aman, di waktu luang sebagai orang yang beragama, ada pertanyaan, waktu luang untuk apa? Untuk beribadah. Beribadah itu artinya apa? Mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat itu apa? Membuat nilai tambah apa yang kita miliki sekarang. Jadi enggak terus lelehan, harus dibongkar tuh pemikiran-pemikiran seperti itu. Kan kerja itu juga ibadah ya Pak, tapi dengan kita bekerja seoptimal mungkin itu juga bagian dari ibadah, ngabekti ke Gusti Allah gitu. Nah, betul. Jadi kalau dalam bahasa saya, bekerja itu membumikan bahasa langit lah. Di tataran implementasi itu apa? Kejujuran, kedisiplinan, dan seperti itu. Nah, terus Bapak kan di Kediri udah berapa tahun Pak kalau boleh tahu? 3 tahun 6 bulan. Jadi nanti Oktober nanti 2021 ini saya ulang tahun yang 4 tahun. 4 tahun di Bea Cukai Kediri. Menurut Pak Suryana, bagaimana sih kerja di Bea Cukai Kediri? Kan kantor ini sudah WBK WBPM sejak tahun 2013. Tentunya pasti ada tantangan, apalagi mempertahankan predikat yang sudah didapat itu, Pak. Ya, kalau saya melihatnya satu hal ya, saya bangga lah, bangga untuk diberi kesempatan untuk bisa berkontribusi di Bea Cukai Kediri yang sudah punya sistem, punya code of conduct lah yang diatur dalam WBK WBPM. Bea Cukai Kediri ini tantangannya sebenarnya kalau kita kan TMC ya, tipe media cukai, artinya orang melihat pasti urusannya rokok dan sesuatu yang berkaitan dengan cukai. Ketika saya masuk di Kediri ini mulai ada isu-isu akan pembangunan bandara dan semacamnya, dan kebetulan saya lahir di sekitar Kediri ya, di Tulungagung, jadi saya setidaknya juga punya bagian dari Mataraman, bagian dari Ngalwilis yang nanti kalau membangun itu efeknya kalau membangun Kediri, Tulungagung juga akan ikut. Makanya saya melihat ada beberapa hal yang bisa dikembangkan di kota Kediri ini. Jadi di kenyamanan kita ini mari kita melihat keunikan dari wilayah kerja ya. Katakanlah kota Kediri seperti apa, Kabupaten Kediri apa, Nganjuk seperti apa, Jombang seperti apa. Kita bisa melihat hal yang lain tentang perekonomian daerah ini. Bagaimana Bea Cukai Kediri itu bisa memberikan sumbangsih terhadap perkembangan perekonomian daerah. Wabil khususon ini di era pandemi ini, bagaimana potensi perekonomian yang ada di wilayah kota, kabupaten, wilayah kerja Bea Cukai Kediri itu bisa berkembang, dan kalau bisa cita-cita saya nanti ya, satu, Bea Cukai itu bisa turut serta dalam katakanlah perencanaan perekonomian daerah. Satu. Yang kedua, Bea Cukai itu bisa diperkat dari kepala-kepala daerah di wilayah kerjanya. Yang ketiga, Bea Cukai bisa memberikan masukan kira-kira bagaimana mengembangkan perekonomian di daerah itu. Dan yang goalnya nanti sampai suatu saat nanti saya pengen begini. Anak kecil tanyain biasanya dulu, Sinta, cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Nah itu. Nanti cita-citanya apa? Jadi Bea Cukai gitu. Jarang ya Pak. Nah, kira-kira bangga nggak kalau seandainya ada yang dengar? Bangga karena udah sampai anak kecil pun tahu. Gitu. Nah itu dia, itu tugasnya. Makanya saya mungkin tinggal 8-9 tahun lagi ya. Sinta dan temen-temennya katanya itu yang
Moga-moga apa yang saya sampaikan itu bisa menginspirasi nantinya. Marilah kebanggaan kita sebagai Bea Cukai itu terus dipupuk dan bisa menularkanlah kepada generasi-generasi yang selanjutnya. Menurut Bapak, bagaimana caranya kita bisa memberikan yang lebih dari yang seharusnya kepada Bea Cukai? Pertama kali sebetulnya kita harus mengenal diri kita, lebih kurangnya kita seperti apa. Terus yang lemah pasti keburukannya dieliminir. Kita ketika melihat keburukan itu jangan dijat itu suatu keburukan. Sebetulnya keburukan itu bisa jadi inspirasi kita supaya kita mau berbenah. Sebenarnya itu kemurahan Allah loh. Kita dikasih tunjuk keburukan kita. Dari keburukan kita dari berbenah. Dan kebaikan pun bisa jadi hal keburuk loh. Kalau kita disombong dengan kebaikan yang kelebihan yang bukan kelebihan yang kita miliki. Nah, jadi bagaimana kita pertama tahu itu secara internal, terus sekarang kan udah di Bea Cukai nih. Bea Cukai itu pengennya apa sih? Makanya pengetahuan tentang organisasi ini, budaya organisasi, tujuan organisasi itu harus dipahami juga. Sehingga pada saatnya nanti kita bisa mensinkronkan antara keinginan, cita-cita diri dengan keinginan di organisasi ini seperti apa. Jadi balance gitu loh. Jadi di rumah juga bahagia, di pekerjaan juga bahagia, sukses di pekerjaan dan sukses di keluarga. Nah, untuk itu harus selalu mau meluangkan waktu untuk ya bisa melihat potensi diri. Kalau memang berkarir mau sampai kontribusi maksimal top di Bea Cukai ini kan, kira-kira goalnya mau kemana? Saya tuh mau di posisi apa sih di Bea Cukai? Apakah cuma Bea Cukai Kediri aja? Kalau bisa janganlah. Bea Cukai itu dengan luas. Tugas fungsi Bea Cukai itu sangat menurut saya itu luar biasa karena apapun tindakan kita itu berkontribusi pada perekonomian, berkontribusi pada kehidupan orang banyak. Itu tugas yang sangat terkait dengan community protector. Apa yang kita lakukan itu bisa menyelamatkan orang itu dari bahaya-bahaya, katakanlah narkoba, obat-obatan, minuman dan semacamnya itu. Jadi banyak hal yang kita lakukan. Semakin tinggi kita menaruh cita-cita kita pengen di Bea Cukai di titik ini karena itu kan banyak hal secara formal persiapan apa yang kita harus lakukan gitu. Itu harus ya dipahami juga. Dinamika yang berkembang di organisasi ini juga harus dipahami juga sehingga kita nantinya tahu persis dan kita punya kesempatan untuk sekolah di luar negeri, meningkatkan kualitas diri, potensi diri kita, banyak kesempatan itu. Makanya dari awal setelah tahu kita kelemahan dan kelebihan kekuatan kita tentukan goal kita berkarir, katakanlah kita akan di posisi ini. Terus kalau di posisi ini kira-kira apa yang dibutuhkan? Jadi beda antara cita-cita dan mimpi. Kalau mimpi itu bangun itu jadi tidur lagi kan. Kalau mimpi kan gitu. Kalau cita-cita berarti semua potensi diri kita arahkan untuk merealisasikan cita-cita kita, sesuatu yang memang sudah kita pikirkan dengan mempertimbangkan lebih kurangnya dan semacamnya dan mempertimbangkan kemampuan diri kita. Dengan begitu kita mempersiapkan pada saatnya nanti sinkron antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi dimanapun sampean bertugas, nantinya itu akan menjadi sesuatu yang membahagiakan buat tidak hanya pribadi, keluarga maupun organisasi, dan dengan begitu kontribusi kita akan maksimal buat organisasi ini gitu. Dan jangan berpikir literal, artinya kadang gini, kalau di Kediri ini kan saya ngomong sama anggota, tugas Bea Cukai terkait industrial system trade facilitator, banyak hal yang bergerak di fiskal kan, orang impor yang diekspor dapat pembebasan karena apabila diekspor kembali. Ternyata itu sangat kecil kalau melihat fakta di lapangan. Lebih banyak UKM yang ada. Kita loncat pagar berpikir. Jadi jangan hanya berpikir dalam kacamata yang ada aja. Melihat sesuatu lebih besar daripada yang seharusnya. Belajar membiasakan diri, karena itu kalau tidak terlatih agak susah ya. Gitu. Jadi kenali diri, kenali tempat pekerjaannya, lingkungan pekerjaan, tuntutan pekerjaannya, sinkronkan, maka akan capai titik keseimbangan
kebahagiaan di keluarga dan kebahagiaan di pekerjaan. Jadi balance gitu ya Pak. Gitu. Lalu kalau saya boleh kepo nih Pak, Pak Suryana kan mengemban tugas yang besar nih sebagai kepala kantor Bea Cukai Kediri, dan juga tentunya sebagai seorang suami. Putranya Bapak kan ada 4. Ya. Itu kalau jenengan pribadi gimana Pak supaya keluarga dan tugas sebagai kepala kantor itu tetap beriringan dan maksimal gitu? Peran sebagai ayah dan suami serta peran sebagai kepala kantor tetap work. Dari awal kita kan sudah ada satu kesepakatan lah, siapa yang mau berkarir, siapa ini ada pembagian tugas macam. Tapi dan itu berjalan ternyata on track. Alhamdulillah on the track. Memang siapapun akan menghadapinya pada saat saya kehilangan beberapa momen-momen itu, saya tidak setiap saat ada. Tapi kan kita dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang kan bisa. Yang penting kuncinya satu, komunikasi. Memang kadang-kadang ya, termasuk mungkin Sinta atau adiknya atau siapa temannya, itu kadang-kadang kalau nggak dihubungin sama orang tua nggak menghubungin. Iya. Ya mau nggak mau kadang-kadang ya kita agak cerewet lah. Ya kadang-kadang kita ya lebih banyak saya berteman lah sama anak saya itu berteman. Yang 2 yang besar itu keluar bareng ngobrol. Ada saat kita mesti meluangkan waktu untuk berbicara sebagai sahabat, bukan sebagai orang tua dan anak, untuk saling memahami. Jangan paksakan anak kita menjadi meraih sesuatu cita-cita kita yang tertunda, karena kita punya cita-cita apa gitu ya, dipaksakan untuk juga seperti ini. Dan dia sekarang zamannya sudah berubah. Mungkin Sinta dulu jadi bea cukai karena siapa? Apakah karena orang tua atau keinginan atau teman-teman? Orang tua Pak. Oh, memang orang tua. Wah, ini anak yang berbakti. Kalau saya lain lagi. Kalau lain lagi jadi bea cukai karena apa? Karena tersesat di jalan yang nikmat. Gimana itu Pak? Dulu itu cita-cita jadi tentara saya. Kenapa Pak? Masuk akal. Alasannya? Masuk akal. Saya anak terakhir ya. Okay. Saya anak terakhir, melihat kakak udah gede, orang tua udah sepuh, pengen cepat bisa mandiri lah. Tapi ternyata nasib menentukan lain. Saya tidak terima waktu zaman dulu ada Sipan Maru, tes itu loh, tes itu ada penerimaan prodip gitu. Nggak tahu saya bea cukai itu. Prodip keuangan apa stan. Sekarang kan informasi udah banyak ya, setidaknya punya gambaran lah. Oh, mau ini jadi gini, itu mau jadi apa saya nggak tahu. Sampai saudara teman saya milih apa itu? Si anak apa? Kok gak ngerti apa? Ini ada yang kayak apa? Tesnya tentara. Wah, ya udah itu aja. Karena udah kayaknya ada tes militernya, pokoknya ada berbau-bau seperti itu. Ada orang tua yang mungkin yang membuat saya harus dalam kehidupan ini kadang-kadang kita memilih menentukan sesuatu kayaknya jelimet ya. Ternyata orang tua kita mendoakan, memudahkan, Allah memilihkan jalan buat kita. Dulu saya itu cita-citanya kalau nggak tentara, kuliah main band, rambut gondrong dan semacamnya. Ternyata kuliahnya pengennya di komputer. Karena hobi komputer. Waktu itu belum banyak, ya seneng aja di komputer. Ternyata begitu masuk bea cukai, lulus penempatan pertama di bagian komputer. Kalau sekarang IKC, dulu Puslatasi. Nah makanya saya bea cukai kan nggak tahu, makanya tersesat di jalan nikmat. Jadi ternyata enak juga dari bea cukai. Enak kan? Enak Pak. Nah itu apalagi dinasnya di kampung sendiri. Saya waktu itu enggak di Jakarta ya. Itu dari Puslatasi. Saya sekolah intelijen. Akhirnya ketemu tentara, polisi, tentara gitu. Dia temennya banyak. Ada 2 tuh tentaranya tadi enggak tercapai. Ternyata saya bergaul dengan tentara, polisian, TNI, Polri. Jadi udah tercapai juga. Yang belum main musik rambut gondrong. Saya pernah rambut gondrong sini, tapi begitu masa kepala kantor rambutnya gondrong. Karena saya dulu pernah di pengawasan kan, tidak terikat dengan rambut model tampilan seperti itu. Jadi, tapi begitu saya jadi kepala kantor kan, prinsip saya itu sampaikan sesuatu dengan keteladanan. Saya coba memberikan perintah itu tidak dengan perintah lain, tapi dengan keteladanan. Waktu itu ada anggota rambut gondrong, tapi bukan P2. Mau ngasih tahu gimana? Olah besok aja. Saya potong dulu, terpaksa. Saya potong. Katakanlah, Dik. Cuman besok udah potong sendiri gitu. Kayak gitu. Jadi
Satu saat mimpin juga kayak gitu. Adik-adik semua kalau mau lihat, sampaikan sesuatu dengan keteladanan. Contoh Jadi dulu ya, Pak. contoh satu perbuatan ini mengalahkan daripada 1000 kata-kata. kata-kata. Tapi dulu memang Pak Sur pengen jadi kepala kantor, Pak. Sewaktu jadi bea cukai muda, pernah nggak terbersit aku pengen jadi kepala kantor gitu? Nggak ada. Nasib yang membawa menjadi kepala kantor atau memang Bapak sudah merencanakan nanti umur sekian pengen jadi kepala kantor gitu? Saya kayaknya nggak kepikir kayak gitu mau jadi kepala kantor, mau jadi apapun. Saya bekerja aja untuk sesuatu yang bermanfaat dan yang pasti untuk kehidupan keluarga saya, itu aja. Tapi satu hal, saya mengoptimalkan kemampuan saya, potensi diri saya dari awal tadi. Pengen jadi kemana enggak, tapi intinya saya pengen satu tingkat seperti ini. Kalau ada lebih tingkatnya lagi itu bonus lah. Tapi yang pasti optimalkan, berikan kontribusi terbaik sebagai rasa syukur kita. Karena tadi walaupun tersesat tenang nikmat. Iya. Saya tersesat di jalan yang nikmat. Nah, kenikmatan itu dalam makanya kita syukuri dengan apa? Memberikan kontribusi yang maksimal, Yang terbaik buat institusi kita. Terus pertanyaan terakhir nih, Pak. Kan Bapak sudah 30 tahun mengabdi di Bea Cukai. Mungkin masih ada waktu sekitar 9 tahun ya Pak sebelum pensiun. Apakah Bapak masih punya mimpi atau keinginan Bea Cukai ini mau jadi apa sih, atau ada capaian yang belum Bapak capai gitu? Oh gitu. Gitu. Apa ya? Iya. Cita-cita saya dulu besok ada anak-anak kecil kalau ditanyain cita-citanya apa? Berarti Bea Cukai membumi gitu ya Pak? Nah, itu dia. Kalau di daerah-daerah, bagaimana Bea Cukai itu berkontribusi lebih terhadap pembangunan perekonomian daerah. Sesuai tugas fungsi Bea Cukai di bidang trade facilitator dan industrial assistant. Jadi bagaimana membangun kesadaran atau memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada masyarakat sekitar dimanapun kita berada, supaya dia itu berkembang menjadi tidak ada jago di lingkungannya, tapi jago di dunia internasional sana. Jadi banyak hal yang bisa pasar terbuka lah, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengenlarge, untuk membesarkan bisnis yang kita punya. Memang ini bukan pekerjaan yang mudah, dan saya sudah sampaikan pada anggota, kalau bisa bea cukai nanti itu bukan bea cukai fiskal yang berkaitan, tapi bisa perekonomian, sharing dengan pengetahuan seperti pengetahuan yang kita miliki, termasuk salah satunya kemarin anggota-anggota ini lagi bikin tim ya. Satu kota itu di wilayah kerja kita itu punya potensi apa yang dikembangkan seperti apa, terkait tugas bea cukai seperti apa, roadmap-nya seperti apa. Kalau nasional kan pemulihan ekonomi nasional, kalau kita PED pemulihan ekonomi daerah. Jadi buat tim nanti ada mempersiapkan di internal kita bahan dan semacamnya, tidak hanya terkait dengan tugas fungsi bea cukai, regulasi bea cukai, tapi ada beberapa pengetahuan terkait negosiasi bisnis, penentuan harga pokok, terus mengkomunikasikan dengan entitas-entitas yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Kita undang kadang-kadang dari pihak dari pelabuhan, katakanlah dari penerbangan, maskapai, dari perkapalan kayak gitu ya, seperti itu. Terus dari dinas-dinas apa, pelaku-pelaku bisnis, dan bea cukai sebagai katalisator itu. Jadi biasanya depan cita-citanya banyak hal yang apa sih yang nggak lewat di bea cukai. Jadi kita banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi yang bermanfaat. Tapi kalau saya pribadi karena lebih cenderung kepada, dulu saya pengawasan, sekarang orientasi sudah bagaimana membangun perekonomian. Seneng banget itu. Dan ini saya tularkan ya, ini beberapa teman-teman sini kan, Kediri ini kalau penerimaan sudah jelas ya dari cukai, dari itu tersistem udah, tersistem. Ada hal yang bisa kita lakukan lebih, bersinergi dengan kepala daerah untuk bisa terus serta membangun perekonomian daerah tersebut. Itu. Jadi cita-cita besar saya yang pada yang digarisbawahi, suatu saat bea cukai akan membumi, dan setiap anak yang ditanyai tentang cita-citanya besok kalau gede jadi apa? Jadi bea cukai.
Dan tentunya harapan besar Bapak itu pengen bea cukai muda kayak saya milenial itu tetap down to earth, terus ngajeni orang lebih tua, disiplin, bekerja melebihi, maksudnya ya bekerja sesuai yang harusnya dan berkontribusi optimal. Dimanapun berada, bahwa atribut kita, budaya kita, bagaimana menjadi seorang bea cukai itu ya bea cukai yang membumi, bea cukai yang mampu berkomunikasi dengan siapapun. Karena sejatinya setiap pegawai bea cukai adalah humas yang mengkomunikasikan apa-apa yang menjadi tugas fungsi bea cukai ke masyarakat, dikomunikasikan ke masyarakat. Dan caranya kan kita sudah banyak terdidik kan di diklat-diklat kita bagaimana berkomunikasi sama teman. Sebelum kita tutup podcast ini Pak, boleh nggak Pak saya ngasih kesan gitu selama saya kurang lebih 5 bulan di Kediri, gimana sih Pak Sur menurut saya gitu? Kalau menurut saya Pak Sur itu sosoknya tegas, memimpin tapi bisa merangkul. Kalau saya lihat Pak Sur bisa merangkul anak-anak muda, karena nggak setiap pejabat itu bisa membaur dengan bawahnya gitu Pak. Dan Pak Sur juga sering ngasih nasihat secara personal, jadi nggak cuman karena kerjaan kantor, tapi personal juga bisa merangkul kami. Dan harapan kami semoga Pak Sur tetap sehat, Pak Sur tetap bisa memberikan teladan yang baik bagi kami, Pak Sur juga bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Satu hal lagi bahwa sukses yang kita miliki itu bukan karena kita hebat, tapi karena kita punya orang tua hebat. Betul. Karena tanpa orang tua, karena doa-doa mereka lah yang mengantarkan kita akan dipermudah dalam meraih sesuatu. Bukan karena kita hebat. Nah, Sobat Bea Cukai Kediri, kita telah dengarkan kisah-kisah inspirasi dari Kepala Kantor Bapak Suryana. Dari situ kita bisa ambil pelajaran, bisa kita jadikan hikmah untuk melaksanakan tugas dalam sehari-hari kita. Dan oleh karena itu, sebelum kita tutup acara podcast ini, mari kita gaungkan jargon Bea Cukai Kediri, BC Kediri, langkung sae, anti korupsi, sak lawase. Terima kasih.